Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Meliana dengan NIM 40224009. Saya dari kelompok 4 kelas Perbankan Syariah D. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan tutorial atau memberikan tutorial mengenai model autoregressive distributed lag atau RDL dengan menggunakan aplikasi Fuse 12. Nah, pada penelitian ini saya meneliti mengenai pengaruh Bobo dan invasi terhadap ROA pada Bank Muamalat Indonesia pada periode tahun 2017 sampai 2024 dengan pendekatan autoregressive distributed lag atau LDL. Nah, data yang saya gunakan itu termasuk data time series karena hanya menggunakan satu objek saja, yaitu Bank Muamalat Indonesia, dan dalam bentuk data kuartalan, yaitu kuartal 1 sampai kuartal 4. Nah, data sendiri saya memperoleh dari web Bank Muamalat secara langsung. Kemudian untuk variabel independen, X1 adalah inflasi, X2 BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Kemudian variabel dependennya adalah ROA atau Return on Asset. Step by stepnya, yang pertama kita salin terlebih dahulu datanya. Nah, untuk melakukan analisis deskriptif, kita copy terlebih dahulu datanya, yaitu dengan cara kita copy mulai dari nama, ROA, BOBO, dan juga invasi, jangan lupa. Kemudian Ctrl Shift ke bawah. Kemudian kita copy. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi eViews. Nah, pada ini kita pilih create a new eViews work file. Kemudian workflow struktur type-nya kita tetap pilih that regular frequency. Kemudian frekuensinya kita pilih quarterly karena data kita adalah data kuartal. Kemudian start date-nya tadi sudah saya jelaskan pada tahun 2017 sampai 2024. Maaf. 2024. Kemudian klik OK. Nah, pastikan di sini tertera 30 OBS karena data kita sebanyak 32. Ini 33 karena ada nama variabelnya. Nah, selanjutnya kita paste data tadi, kita pilih quick, kemudian empathic group, kita scroll paling atas, kemudian kita pilih yang paling atas, kita paste. Pastikan variabel ROA, BOPO, invasi namanya ini sudah tertera pada tabel di sini. Kemudian kita klik View, Descriptive State, Common Sample. Nah, pada Common Sample ini kita gunanya untuk melihat min, median, maksimum, dan minimum. Kemudian kita jangan lupa untuk menyimpannya, kita freeze name, underscore 1, descriptive. Oke. Nah, kalau ingin pada kalau ingin ada grafiknya juga tidak apa-apa, kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, kalau tidak kita lanjut ke uji multikolinearitas, kita pilih view, kemudian covariant analyze, kita pilih correlation, kemudian untuk covariantnya kita hilangkan centangnya. Nah, untuk layout kita pilih single table agar nanti hasilnya menjadi table. Kemudian klik OK. Kita freeze, kita name, underscore 2, multico. Nah, pada uji multikolinearitas ini kita
melihat antara nilai korelasi antara bobot dan inflasi itu sebesar min 0,405. Kita perbaiki terlebih dahulu. Nah, yang mana lebih kecil dari 0,9 maka tidak terjadi multikolinialitas pada model. Nah, selanjutnya kita uji stasionaritas pada ketiga variabel. Maka dari itu kita tutup ini, yes. Kemudian kita pilih variabel boponya, klik dua kali, kemudian view, unit road test, standar unit road test, kemudian kita pilih level pada tingkat level, kemudian oke. Jangan lupa kita simpan ke first name underscore 3 S untuk stasioner pada Bopo pada tingkat level. Nah, pada uji stasioner null hipotesisnya adalah Bopo pada tingkat level dan H0 adalah Bopo tidak stasioner pada tingkat level, H1-nya Bopo stasioner pada tingkat level. Dan dapat kita simpulkan bahwa Bopo memiliki nilai probability ADF test itu sebesar 0,013. Ini kita bulatkan menjadi 0,013 itu lebih kecil dari 0,05. Maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa Bopo stasioner pada tingkat level. Nah, karena di sini Bopo sudah stasioner pada tingkat level, maka kita bisa tutup, kemudian kita uji stasioner pada variabel lainnya. Selanjutnya pada invasi, kemudian caranya itu sama, yaitu kita klik view, unit root test, standar unit root test, kita pilih level, kemudian oke, kita freeze, name, underscore 3, S inflasi pada tingkat level. Nah, uji stasioner pada tingkat pada variabel inflasi pada tingkat level, di mana H0 inflasi tidak stasioner pada tingkat level, H1 inflasi stasioner pada tingkat level. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya eh, inflasi memiliki nilai probability ADF test sebesar 0,74, kita bulatkan, itu lebih besar dari 0,05. Maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa inflasi tidak stasioner pada tingkat level. Karena inflasi belum stasioner pada tingkat level, maka kita uji pada tingkat di atasnya, yaitu first difference. Caranya seperti ini. Kita pilih view, kemudian unit root test, standar unit root test. Kita pilih first difference, klik OK. Kita freeze, name, underscore 3, S inflasi pada tingkat first difference. Jangan lupa kita harus memastikan nul hipotesisnya adalah D inflasi, yaitu uji stasioner pada tingkat first difference. Dan H0 inflasi tidak stasioner pada tingkat first difference, H1 inflasi stasioner pada first difference. D inflasi memiliki nilai probability ADF test sebesar 0,007, kita bulatkan, itu lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan inflasi stasioner pada tingkat first difference. Karena sudah stasioner pada tingkat first difference, maka kita bisa tutup, lanjut ke variabel lainnya, yaitu ROA. Klik dua kali, kemudian view, unit road test, standar unit road test, kita pilih level,
klik OK, freeze, name, underscore 3, S, ROA, level. Nah, H0, ROA tidak stasioner pada tingkat level, H1 ROA stasioner pada tingkat level, ROA memiliki nilai probability ADF test sebesar 0,089, itu lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0, dan disimpulkan bahwa ROA tidak stasioner pada tingkat level. Nah, karena tidak stasioner pada tingkat level, maka kita uji di atasnya, yaitu uji first tingkat selanjutnya, itu pada tingkat fresh difference. Kita pilih view, unit root test, standard unit root test, kemudian fresh difference, klik OK. Kita freeze, name, S3, S ROA pada tingkat fresh difference. Pastikan null hipotesisnya adalah di ROA, yaitu pada tingkat fresh difference. H0, ROA tidak stasioner pada tingkat fresh difference. H1, ROA stasioner pada tingkat fresh difference. DROA memiliki nilai probability ADF test sebesar 0,001, lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan ROA stasioner pada tingkat fresh difference. Nah, karena sudah stasioner semua, kita bisa tutup. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya Bobo itu stasioner pada tingkat level, kemudian inflasi dan ROA itu stasioner pada tingkat fresh difference. Nah, pada model ARDL ini, pada uji stasioneritas itu tidak harus stasioner pada tingkat yang sama. Boleh di tingkat yang berbeda. Nah, selanjutnya kita buat model umum ARDL. Nah, caranya bagaimana? Kita Nah, caranya kita baik klik saja, yaitu dengan cara kita ke pilih kontrol, kita tekan lama, kemudian kita pilih eh dependennya terlebih dahulu, yaitu ROA, kemudian kontrol tekan lama, kemudian inflasi, dan juga bobo. Nah, kalau sudah kita lepaskan kontrol tadi. Kemudian kita klik kanan, kemudian open, as equation, dan untuk metodenya kita pilih ARDL. Nah, untuk di bagian ini kita bagian make select, bagian dependent variable dan regressor kita pilih 2. Nah, jika sudah kita klik OK. Nah, hasilnya yang kita dapatkan, kita pastikan dependent variabelnya adalah ROA. Kemudian dynamic regressornya pastikan adalah independen, yaitu inflasi dan juga bobo. Jangan sampai terbalik, karena inflasi sebagai X1 dan bobo X2. Kemudian selected modelnya adalah ARDL 111. Nah, itu bisa kita dijelaskan. ARDL 11 itu artinya satu yang pertama adalah ROA, yaitu sebagai dependent. Dan satu yang kedua itu inflasi, dan satu yang terakhir adalah bobo. Nah, kenapa satu? Yaitu ROA dan juga ROA min 1, dan satu untuk inflasi, inflasi min 1, dan bobo adalah bobo min 1. Nah, selanjutnya kita jangan lupa untuk name. Nah, gunanya ini kita adalah agar kita bisa membuka data ini lagi, ARDA.
Nah, selanjutnya kita itu juga bisa melihat model terbaiknya itu dari view, kemudian model selection summary, kita pilih kriteria tabel. Nah, di sini itu jumlahnya 18 karena apa? Karena kita tadi memilih leg maksimumnya adalah 2. Nah, didapat dari mana? Itu dari kombinasi leg, yaitu 2 kali 3 kali 3, yaitu 18. Nah, kita bisa lihat model terbaiknya tadi adalah RDL 111, di mana orde 1 untuk kelambanan variabel variabel ROA, kemudian 1 untuk kelambanan untuk variabel inflasi, dan yang terakhir adalah 1 untuk kelambanan variabel bobo. Nah, selain kita melihat hasil model terbaik dari model tabel, kita bisa juga melihat dari graph. Caranya itu yaitu kita klik view, model section summary, kemudian kriterian graph. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwasannya model terbaik adalah RDL 111. Kemudian kita freeze, name, underscore 4, model terbaik. Selanjutnya kita melakukan uji kointegrasi. Caranya yaitu kita klik view, kemudian klik koefisien diagnostik, kemudian klik long run from endpoint test. Kita freeze, name, underscore 5 kointegrasi. Oke. Nah, pada kointegrasi ini kita bacanya di bagian F-bound test. Kita bisa analisis di sini. Nah, dapat kita simpulkan jika nilai F kritis itu yaitu nilai pada di sini, itu kita bisa melihat ada tidaknya kointegrasi, itu kita bisa lihat dari lower bound dan upper bound. Nah, jika F statistik itu lebih besar dari I1 pada taraf sig 5%, maka tolak H0 dan disimpulkan terdapat kointegrasi. Namun, jika F statistik lebih kecil dari I1 pada taraf sig 5%, maka terima H0 dan disimpulkan tidak terdapat kointegrasi. Nah, di sini muncul hipotesisnya H0 tidak terdapat kointegrasi, H1 terdapat kointegrasi, dan nilai F statistik sebesar 1,62 itu kurang dari 3,87, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan bahwa tidak terdapat kointegrasi. Selanjutnya yaitu jangka pendek. Caranya kita klik view, kemudian koefisien diagnostik, kita pilih ke error correction from. Kita freeze, name, underscore 6, pendek. Oke. Nah, pada model jangka pendek ini kita bisa simpulkan atau kita analisis bagian ECM regression. Kemudian selected modelnya yaitu RDL 111. Nah, di sini kita bisa jelaskan ARDL 111 yaitu 1 untuk dependent yaitu DROA, kemudian 1 untuk deinflasi, dan 1 untuk DPOPO. Nah, di sini mengapa DROA-nya tidak ada? Karena ROA sudah masuk di dependent variable. Jadi tidak ada di variable di sini. Nah, yang ada di sini cuma ada di inflasi dan juga di bobo. Nah, karena kita menggunakan EJM regression, maka kita mempunyai kointegrasi equation min 1. Selanjutnya kita uji pada asumsi klasik. Nah, caranya kita ke FUse, ini kita hilangkan dulu. Nah,
Untuk uji asumsi klasik, yang pertama adalah uji normalitas. Caranya kita klik view, kemudian residual diagnostic. Kita pilih histogram normality test. Kita freeze, name, underscore, 7, normalitas. Oke. Pada uji normalitas, kita bisa lihat nilai probability-nya berapa. Nah, untuk H0 residual berdistribusi normal, H1 residual tidak berdistribusi normal. Nah, untuk nilai probability-nya yaitu 0,00 itu lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Nah, selanjutnya uji autokorelasi. Kita masuk eViews, klik view, kemudian residual diagnostic. Kita pilih serial correlation LM test. Nah, untuk lag-nya kita tetap memilih angka 2, kemudian OK. Kita freeze, name, underscore, 7, auto korelasi. Kemudian OK. Nah, hasilnya. Nah, untuk uji autokorelasi kita membacanya di OBS R squared. H0 tidak terjadi autokorelasi, H1 terjadi autokorelasi. Nilai probability OBS R square itu sebesar 0,518. Lebih besar dari 0,5, maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Oke, lanjut kita ke uji heteroskedastisitas. Kita X terlebih dahulu, kemudian klik view, residual diagnostik, kemudian heteroskedasticity. Nah, kita untuk test type-nya kita pilih Bruspakan, kemudian oke. Kita freeze, name, underscore 7, hetero. Nah, pada uji heteroskedastisitas, ini muncul hipotesis H0 tidak terjadi heteroskedastisitas, H1 terjadi heteroskedastisitas. Nah, kita baca R square, OBS R square-nya, kemudian nilai probability OBS R square itu sebesar 0,04, ini kita bulatkan, kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada uji asumsi klasik kita sudah selesai, selanjutnya kita lanjut pada model jangka panjang. Nah, untuk interpretasinya jangka pendek kita bacakan di akhir nanti. Jika kita sudah selesai pada eViews, pada aplikasi eViews kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, untuk caranya model jangka panjang kita klik view, kemudian model selection summary, maaf. Kemudian kita pilih apa tadi? Koefisien diagnosis Kita pilih koefisien diagnostik, kita pilih long run from endpoint test. Kita freeze, kemudian name 8. Panjang. Nah, pada model jangka panjang kita lihat bagian di level equation. Nah, bagian ini. Nah, selanjutnya kita lanjut membuat model umum ARDL. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk ke eViews terlebih dahulu. Kita klik view, kemudian estimation output.
Nah, kita freeze, kemudian name, underscore 9 model umum. Nah, ini merupakan model ARDL secara umum. Nah, kemudian kita tutup. Nah, pada F-use model ARDL kita sudah selesai. Selanjutnya kita simpan, kita file, kemudian save, kemudian kita simpan tugas tutorial ARDL. Kita save, kemudian kita pilih single version. Oke. Pada model jangka pendek, kita selalu memperhatikan dependent variabelnya, terutama itu adalah DROA. Dan pada model itu kita memperhatikan atau lihat dari koefisiennya. Jadi, DROA sama dengan koefisien. Hasilnya yaitu DROA sama dengan, maaf nih nanti saya tidak kelihatan. Nah, jadi DROA sama dengan min 0,018 kali D inflasi min 0,040, kemudian kali D bobo min 0,361 kali kointegrasi equation min 1. Nah, lanjut. Untuk interpretasinya model jangka pendek, bisa kita lihat pada koefisiennya. Nah, untuk diinflasi, di mana nilai koefisien sebesar 0,018439 itu menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit, maka diinflasi akan diikuti oleh penurunan DROA sebesar 0,18493 unit pada periode yang sama atau berhubungan negatif. Nah, selanjutnya pada D Bopo atau delta Bopo, di mana nilai koefisien sebesar negatif 0,039630 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit D Bopo akan diikuti oleh penurunan D ROA sebesar 0,39630 unit pada periode yang sama atau berhubungan negatif, sama seperti di inflasi tadi. Nah, selanjutnya adalah kointeks min 1, di mana nilai koefisien kointegrasi equation sebesar min 0,361216 menunjukkan adanya penyesuaian negatif yang relatif sedang terhadap ketidakseimbangan jangka panjang. Nah, selanjutnya kita baca model jangka pendek atau model uji T. Kita melakukan uji T pada masing-masing variabel. Di sini H0 itu diinflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA, H1 diinflasi berpengaruh signifikan terhadap DROA. Nah, nilai probability T statistik itu sebesar 0,160 itu lebih besar dari 0,5, maka terima H0 dan disimpulkan diinflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA. Nah, selanjutnya untuk variabel DBOBO, di mana H0 DBOBO tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA, H1 DBOBO berpengaruh signifikan terhadap DROA, nilai probability T statistik sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan DBOBO berpengaruh signifikan terhadap DROA. Nah, selanjutnya untuk variabel
kointegrasi ekuasion min 1, H0 kointeg min 1 tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya pupuk, H1 kointeg min 1 berpengaruh signifikan terhadap biaya pupuk. Nah, nilai probability test statistik sebesar 0,012 3 itu kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan kointek min 1 itu berpengaruh signifikan terhadap biaya pupuk. Oke, selanjutnya yaitu model jangka panjang. Kita fokusnya pada koefisien dan kita perhatikan pada dependent variabelnya adalah d rho a. Maka d rho a itu sama dengan 0,012 kali inflasi min 0,37 kemudian kali bopo ditambah 3,623. Nah, untuk interpretasinya model jangka panjang, kita fokusnya pada koefisiennya. Kita lihat pada koefisiennya. Nah, pada interpretasi model jangka panjang, kita fokus pada koefisien. Kita lihat pada koefisiennya. Kemudian untuk analisisnya, bagian variabel inflasi, di mana nilai koefisien itu sebesar 0,0120, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% itu inflasi akan diikuti oleh kenaikan ROA sebesar 0,120 pada periode yang sama atau hubungannya positif. Kemudian pada variabel BOPO, di mana nilai koefisien BOPO itu sebesar min 0,0367, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% BOPO itu akan diikuti oleh penurunan ROA sebesar 0,367 pada periode yang sama atau berhubungan negatif. Untuk variabel C-nya yaitu nilai konstansa sebesar 3,6272 yang menunjukkan bahwa setiap ketika inflasi dan bobo itu dianggap konstan atau tetap, maka rata-rata ROA itu sebesar 3,6272. Nah, untuk selanjutnya kita uji T jangka panjang. Model jangka panjang uji T di setiap masing-masing variabel. Nah, pada yang pertama itu adalah variabel inflasi, di mana H0 inflasi itu tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, H1 inflasi berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai probability T statistik sebesar 0,72 itu lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap bobo. Untuk variabel yang kedua itu adalah bobo, di mana bobo tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, H1 bobo berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hasilnya, nilai probability T statistik itu sebesar 0,133, lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nah, yang terakhir yaitu koefisien determinasi, di mana kita peroleh dari model umum ARDL yang tadi. Nah, di sini nilai adjusted R-square itu sebesar 0,7174 atau 71,74%, yang menunjukkan bahwa variabel bebas itu mampu menjelaskan variabel terikat atau NBF sebesar 71,74%, dan sisanya itu dijelaskan oleh variabel di luar model. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya BOPO itu stasioner pada tingkat level, sedangkan ROA dan inflasi itu stasioner pada tingkat first difference. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel penelitian itu memiliki tingkat integrasi yang berbeda, yaitu I0 dan I1. Hasil ini hasil ini Apa tadi? mengindikasikan
Nah, hasil ini mengindikasikan bahwa model ECM itu kurang sesuai untuk digunakan dan dipilihlah model ARDL. Kemudian model ARDL itu terbaik adalah ARDL 111, di mana orde 1 yang pertama untuk ROA, orde 1 untuk yang kedua untuk inflasi, dan orde 1 untuk pupuk. Hasil uji bound test menunjukkan terjadi kointegrasi pada model. Dan nilai koefisien kointegrasi equation sebesar min 0,361216 yang menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif sedang terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ARDL. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengkoreksi sekitar 36,12% per triwulan untuk proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang moderat. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang moderat. Selanjutnya, pada model jangka pendek, deinflasi itu tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA. Sedangkan di Bobo dan kointegrasi equation min 1 itu berpengaruh terhadap DROA. Pada model jangka panjang, Bobo berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan inflasi itu tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dan yang terakhir, nilai adjusted R square itu sebesar 0,7174 atau 71,74%. Baik, itu tadi tutorial dari saya mengenai model autoregressive distributed lag atau RDL pada aplikasi Fuse 12. Sekian dari saya, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.